Pernah kepikiran nggak sih soal temen kamu yang kelihatannya happy banget, tapi kok sosmednya sepi-sepi aja? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas psikologi di balik kepuasan diam-diam ini. Kenapa sih kebahagiaan yang beneran itu seringnya justru nggak butuh like dari orang lain? Coba deh, pikirin lagi. Pasti kita semua punya kan temen yang kayak gitu? Mereka yang kelihatannya menikmati hidup banget, tapi kalau kita cek profil media sosialnya, wah, sepi. Ternyata ini bukan kebetulan loh, ada penjelasan psikologis yang seru banget di baliknya, dan kita akan bongkar semuanya sekarang. Nah, ini dia nih, paradoks besarnya zaman sekarang. Media sosial kan dibikin buat kita sharing kebahagiaan. Tapi anehnya, kepuasan yang sejati malah sering banget ditemuin waktu kita lagi diam. Jadi yuk kita cari tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih. Diam di media sosial itu ternyata nggak cuma satu macam. Ada dua tipe diam yang beda banget, dan motivasinya, wah, bisa dibilang bertolak belakang. Penasaran? Yuk kita lihat satu persatu. Nah, disinilah bedanya, jadi menarik banget. Di satu sisi, kita punya tipe low profile. Orang-orang ini tuh puasnya dari dalam. Mereka benar-benar nikmatin hidupnya, jadi ya nggak perlu validasi online. Harga diri mereka aman. Terus di sisi lain ada tipe overthinker. Mereka ini juga diem, tapi alasannya beda. Karena takut. Mereka cemas banget mikirin apa kata orang nanti, sampai-sampai akhirnya milih nggak posting apa-apa. Jadi jelas ya, ada dua jenis diam. Yang satu karena puas, yang satu lagi karena cemas. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana bisa dua motivasi yang beda banget gini, puas dan takut, malah ngasilin perilaku yang sama, yaitu sama-sama nggak posting? Nah jawabannya ada di satu konsep psikologi kunci yang ngaruh ke kita semua. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Konsep kunci itu namanya the looking glass self, atau kalau kita artikan, cermin diri. Ini sebenarnya ide yang udah ada lama banget, lebih dari 100 tahun. Tapi kayaknya nggak pernah serelevan sekarang di zaman media sosial. Gampangnya gini, kita tuh sebenarnya nggak pernah bisa lihat diri kita sendiri secara langsung. Sebaliknya, kita ngebangun citra diri kita dari pantulan yang kita lihat di mata orang lain. Jadi merekalah yang jadi cermin kita, yang ngebentuk persepsi kita tentang siapa diri kita. Prosesnya tuh ada 3 langkah sederhana. Pertama, bayangin kamu mau posting foto liburan. Kamu pasti ngebayangin kan, teman-temanmu bakal lihat foto itu. Kedua, kamu mulai ngebayangin penilaian mereka. Wah, keren banget. Atau mungkin, ih, pamer nih. Nah, yang ketiga, kamu ngerasain sebuah emosi. Bisa bangga, bisa juga cemas. Cuma gara-gara penilaian yang masih ada di kepala kamu itu. Dan inilah yang bikin konsep ini jadi kuat banget di zaman sekarang. Media sosial itu kayak ngegedein efek cermin diri ini berkali-kali lipat. Tiap like, tiap komentar, tiap share itu kan penilaian instan. Jadi postingan kita bukan lagi sekedar kenang-kenangan, tapi udah jadi semacam ujian publik buat citra diri kita. Ujian yang kita sodorin ke ratusan bahkan ribuan juri sekaligus. Oke, jadi kalau kita terus-terusan ngelihat diri kita lewat cermin orang lain, gimana dong caranya nemuin kepuasan yang beneran? Nah, jawabannya ada di kesadaran kita soal topeng yang kita pakai. Sebuah konsep yang kita sebut topeng sosial. Jadi gini, waktu kita udah terobsesi sama pantulan di cermin diri tadi, kita jadi mulai ngebentuk versi diri kita yang kita kira bakal disukain orang. Nah, itulah topeng sosial. Kita filter foto, kita bikin caption pinter-pinteran, semuanya cuma demi dapat persetujuan. Masalahnya, capek banget loh pakai topeng ini terus-terusan. Ini dia poin kuncinya, inti dari semua ini. Tujuannya itu kepuasan, bukan validasi. Bedanya gini, validasi itu like dari orang lain. Tapi kepuasan itu adalah like yang kamu kasih buat diri kamu sendiri. Nah, pindah fokus dari nyari yang pertama ke yang kedua, itulah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke awal. Ingat kan, sama orang tipe low profile yang bahagia tadi? Nah, mereka inilah yang udah berhasil pindah fokus. Kepuasan mereka datangnya dari pengalaman itu sendiri, bukan dari berapa banyak like yang mereka dapat. Mereka nggak butuh topeng sosial lagi, karena mereka udah ngerasa cukup dan utuh dengan diri mereka sendiri. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba bayangin, kalau nggak ada audiens, nggak ada like, nggak ada komentar, apa yang bakal kamu lakuin? Ciptain, atau bagikan, murni cuma buat diri kamu sendiri? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah jalan kamu menuju kepuasan yang sejati. Coba deh dipikirin.